Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai dengan malam hari ini, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan tubuh kita, hadir dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini sampai pulang nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung kajian kita di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu hadis nomor 15. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa ammad damani fattahal wal kabid. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani, adapun dua bangkai itu, fal jaradu wal hutu, yaitu bangkai belalang dan ikan. Nih, yang pertama, dua bangkai yang dihalalkan yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Wa ammad damani, adapun dua darah yang dihalalkan, fatohalu wal kabid, yaitu jantung dan hati, limpa, ampadal, yalah ampadal bahasa kita nih, ampadal, hati, jantung, gitu. Jantung sama aja tuh, jalan hati lah, ampadal, ampela, iyalah bahasa Indonesianya rampela. Nah, jadi di dalam hadis ini pertama disebutkan dua bangkai yang dihalalkan untuk kita. Satu bangkai belalang, dua bangkai ikan. Artinya bangkai belalang dan bangkai ikan ini walaupun mati tanpa disembelih secara syariat maka halal. Bila ada bangkai ikan atau bangkai belalang kita dapat nih mati, atau ikannya larut mati, maka halal bangkainya, halal. Nah, halal di sini dijelaskan oleh para ulama,
halalnya itu apabila matinya bukan sebab manusia. Artinya mati memang entah karena keadaan cuaca, kedinginankah ia mati, atau karena hanyutkah matinya, maka halal. Tapi bila dikarenakan sebab ulah manusia, misal diracuni kah, maka haram jadinya. Haram di sini bukan haram ikan atau belalangnya, tapi karena ada zat racun di dalam tubuhnya. Nah, itu yang disebabkan haram. Nah, kemudian faedah yang kedua, bangkai belalang dan bangkai ikan apabila mati di dalam satu wadah air, satu danau atau satu tempat air, baik airnya banyak atau sedikit, maka airnya tetap suci dan mensucikan, walaupun berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Kenapa? Karena belalang dan ikan tadi adalah binatang yang dihalalkan dan suci binatangnya. Maka walaupun berubah warna airnya, berubah rasanya, berubah baunya, perubahannya bukan disebabkan karena satu najis, maka tetap airnya tetap suci dan mensucikan. Nah, berarti pahaman lainnya apa? Bangkai selain belalang dan ikan itu najis. Selain belalang dan ikan itu najis, kecuali dua ini. Nah, kemudian dua darah yang dihalalkan yaitu tadi jantung dan hati atau ampadal hati. Kenapa ini dihalalkan? Pahaman terbaliknya nih, mafhum mukhalafahnya, berarti darah yang mengalir itu haram. Darah yang mengalir haram, kecuali dua darah ini, yaitu jantung dan hati. Kenapa? Karena dia membeku. Nah, selain dari dua ini, darah yang lain dihukumi haram, walaupun darahnya berasal dari binatang yang halal untuk dimakan. Tapi kalau darahnya mengalir, haram hukumnya, kecuali jantungnya, hati atau ampadalnya. Nah, selain dari itu haram. Biar binatang umpama sapi ada darahnya, itu haram darahnya, tidak boleh dimakan. Asalnya darah, ada juga orang membekukannya. Darah sapi itu dikumpulkannya dalam satu wadah, kan kenang bekaras kayak agar-agar, itu tetap haram hukumnya karena asalnya darah yang mengalir. Pokoknya selain dari jantung, hati atau ampadal tadi haram hukumnya. Apalagi meminum darah binatang yang memang diharamkan. Nah, tambahnya ini sudah binatangnya haram, darahnya pulang diminum. Nah, itu haram hukumnya. Kemudian hadis ke-16, wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at dhubabu fi syarabi ahadikum falyaqmishu thumma yanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan, akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud. Wazada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'a. Dari Abu Hurairah, beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum," apabila ada lalat di dalam wadah minum, ini gelas ada lalat di dalamnya, falyadmishu, maka tenggelamkanlah lalat itu, atau culupkan bahasa kita, atau benamkan sekalian ke dalam air minum kita. Ini minum bolah kopi umpamanya, bebukaan kada betutup kopinya, lalu lalat ngengeng-ngengong hinggap di gelas, tercampur lalat tadi, maka ujar Nabi, tenggelamkan lalat itu, culup sekalian sampai lamas lalatnya lah. Sampai yang kepada tolong, nah nyari diangkat. Tsummal yanzi'hu, lalu diangkat setelah ditenggelamkan tadi, diangkat lalatnya. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit lalat itu. Wa fil akhiri syifa'an, dan salah satu sayapnya yang lain ada obatnya, ada penawarnya. Maka lalat tadi supaya netral banyu kita, nah, culupakan sekalian. Nah, habis itu angkat, tsummal yanzi'hu, diangkat, lalu boleh diminum. Amun memang masih hendak meminumnya, amun memang masih hendak meminumnya. Ini hadis. Atau lagi munjun umpamanya nih, munjun banyu tinggal ini aja lagi, bandakan lagi duduk istirahat, timbul datang lalat, tak masuk ke situ, culupakan aja, culupakan, habis itu buang lalatnya. Amun kada diminum, kada lagi banyu lain, sudah kena haus atau kayak apa, ini sudah suci, sudah halal, bersih. Kenapa? Karena jar Nabi tadi, sebelahnya ada penyakit, sebelahnya ada penawarnya, culupakan, boleh diminum. Ya, bilanya tercampur loh, jangan langsung diangkat, culupkan dulu, ditenggelamkan. Kan lalat tuh kada mau tenggelamnya, apa kepek di atas, kada maunya benyalam surang, kada bisa. Nah kita yang menenggelamkannya, culup, hanyar dibuang. Nah itu boleh diminum sudah. Tapi monnya jijik, mesti gelianan aku aja. Asal masih ada banyu yang lain, ada papai, buang aja. Amun memang jijik, lain lagi hukumnya jijik itu. Gelianan, jijik, menjijikan itu memang haram juga walaupun halal. Tapi bagi kita menjijikan walaupun halal itu haram jadinya. Haram jadinya. Tapi bila kedida lagian nih, banyu kedida lagian, ini yang sistem tinggal banyu minum, sudah tinggalamkan, buang lalatnya, silahkan diminum. Tapi mun masih banyak ya banyu lagi, bayar di rumah aja umpamanya, tinggal bolah lagi kopi umpamanya nih, olah lagi. Atau biasanya kita hanyar menuang kopi di rumah, bolah kopi, hanyar sehirupan mandak lalat sekalinya tuh, bahiyam jar lalat, sayang kan, culupakan, angkat, buang, minum lagi. Biasa aja kalau rancak tuh kejadian gitu. Rancak kejadian seperti itu. 14 abad lebih yang lalu Nabi sudah madahkan itu. Ujar Nabi, sebelah sayap lalat itu ada penyakit, sebelahnya ada penawarnya. Kira-kira di mana tahu? Amonoyah ini mungkin ada alat canggih untuk meneliti itu. Diteropong,
di apa Microsoft, oh ada bakteri di sebelah sayapnya, oh ada penawar obatnya. Mungkin bisa jadi Nabi dahulu apa mana tahu, tidak ada alat secanggih sekarang ini. Makanya Nabi itu berkata bukan sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi apa yang diwahyukan oleh Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, Nabi tidak berkata-kata berdasarkan hawa nafsunya, tapi apa yang dikatakan oleh Nabi sesuai apa yang diwahyukan oleh Allah. Hebatnya tahun Nabi ya jelas saya hebat, Allah yang memadahi Nabi. Nah, tinggal kita aja mengamalkannya. Kemudian hadis ke-17, wa an Abi Waqidi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimah wa hiya haitun fa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah wa lafzu lahu. Dari Abu Waqid radhiyallahu anhu qala, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimah, anggota tubuh yang terpotong dari binatang, wahia haitun, dan binatang itu masih hidup, fahuwa maitun, maka anggota yang terpotong itu bangkai. Kalau sudah bangkai berarti haram. Binatangnya nih masih hidup, lalu terpotong salah satu anggota tubuh binatang itu, maka anggota tubuhnya yang terpotong itu dihukumi bangkai. Jadi walaupun binatangnya itu binatang yang halal kita makan, misal sapi itu kan halal, tataknya buntutnya nih, kawang olah sop buntut, tatak buntutnya, maka buntutnya tadi bangkai, tidak boleh dimakan, haram. Kenapa? Sapinya masih hidup. Sapinya hidup. Kalau unda imit-imit aja sapi ini jar, tatak aja buntutnya, karena bisa aja tumbuh seorang lagi buntutnya, malaran pakai mesop buntut tataknya. Nah itu dihukumi bangkai, tidak boleh dimakan, haram hukumnya. Atau apa, kambing lagi menyeberang, tabrak mobil umpamanya, terpacul batisnya, tapi hidupnya masih hidup, pincang. Nah ada batis kambing kawannya di sop, nah sop kambing, kada boleh. Kenapa? Sesuatu yang terpotong dari hewan binatang yang masih hidup maka dihukumi bangkai, dan bangkai haram hukumnya untuk dimakan. Kalau berpikir, oh unda ambil buntutnya aja, oh unda ambil telinganya aja, telinga sapi diirisnya, dimasaknya, dibersihnya, dimasaknya, kada boleh. Kenapa? Masih hidup sapinya. Kecuali sapinya tadi sudah disembelih secara syariat dan mati. Nah, silahkan dia tatak-tatak anyar boleh. Kena toh, sumat lagi kan kurban kita. Nah, timbul ada nang bedahulu menatak sapinya lagi bejarat aja lagi. Ndang bilang bedahulu jatah unda buntut nih. Pokoknya jatah tukang rabahi sapi lah buntut. Tataknya dahulu, sapinya hidup bejaratnya masih tak. Nah itu kada boleh, haram hukumnya, dihukumi bangkai. Kecuali sapinya sudah disembelih secara syariat dan mati sudah. Nah hanyar boleh ditatak-tatak, sudah mati dan matinya disembelih, dan cara menyembelihnya sesuai syariat. Sesuai syariat. Tapi bila menyembelihnya kada sesuai syariat, haram juga.
kada boleh ya. Umpamanya sing tumbak aja kada usah uyuh merabakannya, tumbak aja langsung mati juga bang, tapi matinya tidak sesuai syariat, tidak disembelih, maka haram hukumnya. Nah, jadi kalau ada terdapat ayam umpamanya teranjah motor pagat alar ayamnya sebelah tapi hidup ya, nah malar nih kawadi sayapnya diolah ayam tepung. Kalau ayah itu pikir sayang aja, mumpung masih anyar pagat, mumpung masih baru putus nih, masih sigar, tapi ayamnya hidupnya kepek sebelah, nah itu kada boleh, haram hukumnya. Yang terputus tadi haram. Nah, ayamnya yang masih hidup tadi, umpamanya masih hidup kepek hancap disembelih ayamnya. Nah, itu yang halal. Yang terpotong tadi itu haram sudah. Kada boleh digabung-gabung. Jangan, karena hadisnya menyebutkan seperti itu. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam beribadah, berkah ilmu yang kita dapatkan, ibadah yang kita kerjakan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan kita semua dimasukkan oleh Allah dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Lunakhiri hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.